Pembukaan prolog Salam. Selamat bertemu dalam perayaan Hari Doa Alkitab tahun 2021. Ibadah pada saat ini dikhususkan untuk merayakan Hari Doa Alkitab yang secara serentak dilaksanakan juga oleh gereja-gereja di Indonesia dan di dunia setiap bulan September dalam rangka merayakan terbitnya terjemahan Alkitab dalam bahasa-bahasa ibu dunia. Di Indonesia, Badan Pengurus atau LAI pada pertengahan dekade 70-an menetapkan bulan November tahun 1975 sebagai Hari Doa Syukur Alkitab. Sebab Alkitab terjemahan baru dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan telah terbit dan digunakan bersama oleh seluruh umat Kristen di Indonesia, baik Protestan maupun Katolik. Dalam ibadah ini akan ada satu kali kantong persembahan yang digunakan untuk mendukung program penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Sauk, Papua. Tata ibadah yang digunakan adalah tata ibadah dari Sinode GKPAI, Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia. Kami lanjut dengan berita jemaat. Berita jemaat pada minggu hari ini, tanggal 26 September 2021. Pimpinan ibadah Ibu Pikaris Grasabella W. Sarjana Teologia dan Liturgus Penetua Astikobasen SE, dan melayani kita pada hari ini adalah lingkungan Bethlehem. Dari Romawi pertama sampai dengan Romawi yang ke-8, berita jemaat kita pada hari ini tidak ada perubahan. Kemudian keadaan keuangan kita juga tidak ada perubahan. Jadi berita keuangan dan berita lain-lain juga tidak ada perubahan. Kemudian ada satu buah undangan yang ditujukan kepada warga jemaat GKS Sababilah di Sababilah. Undangan perkawinan. Dia mempertemukan, dia mengajarkan kami tentang kasih, dan kini dia akan mengikat kami dalam sebuah pernikahan kudus. Wela Kristia SDR Kep, putri pertama dari Bapak Weldi Hasigam dan Ibu Demiwati, dengan Praka Peggy Prayoga, putra kedua dari Bapak Arde Manson dan Ibu Liberty. Pemenuhan hukum adat Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 pukul 6.30 WIB bertempat di kediaman keluarga Bapak Arde Manson, Jalan Soekarno-Hatta, RT 4 RW 2, Desa Sababilah, Rikujabu. Pemberkatan nikah Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 pukul 10 WIB bertempat di Gereja Katolik Stasi Santo Lukas Sababilah. Ibadah pengucapan syukur Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 pukul 16 WIB bertempat di kediaman keluarga Bapak Arde Manson, Jalan Soekarno-Hatta, RT 4 RW 2, Desa Sababilah, Rikujabu. Dengan ucapan atas berkat dan kasih Allah dengan sukacita, kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari kiranya berkenan hadir dalam resepsi pernikahan. Resepsi pernikahan hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 pukul 11 WIB sampai selesai. Bertempat di kediaman keluarga Bapak Arde Manson. Atas kehadiran dan doa restu Bapak Ibu Saudara-saudari, kami ucapkan banyak terima kasih. Kami yang berbahagia, Wela dan Egi, keluarga Bapak Weldi Hasigam dan Ibu Demiwati,
keluarga Bapak Arde Manson dan Ibu Liberty, turut mengundang seluruh keluarga. Demikian berita undangan perkawinan dan berita jemaat yang lain. Kami atas nama pengurus lingkungan Bethlehem menyampaikan terima kasih atas perhatiannya dan selamat beribadah. Panggilan beribadah. Jemaat dipersilakan berdiri. Marilah kita beribadah kepada Tuhan. Dengarlah firman-Nya dalam Mazmur 100 ayat yang pertama dan yang kedua. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Masuklah melalui pintu gerbangnya dan puji-pujian ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita bersaat teduh, mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk beribadah kepada Tuhan. Jemaat menyanyi pelengkap Kidung Jemaat nomor 4, bait pertama dan yang kedua, angkatlah hatimu pada Tuhan. Jangan lupa
Ibadah pada saat ini dari permulaan, pertengahan, dan berakhirnya ditahbiskan di dalam nama Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan pertolongan kuat kuasa Roh Kudus, ketiga yang esa. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Silahkan untuk duduk kembali. Sebagai manusia, kita sering melakukan kesalahan dan dosa yang menyakiti Tuhan dan sesama manusia. Untuk itu, dengarlah firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat ke-8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk itu, marilah kita berdoa kepada Tuhan mengakui dosa kita. Ya Allah, ya Tuhan kami datang kepadamu mengakui segala dosa dan kesalahan kami, baik dosa pikiran kami, dosa perbuatan kami, dan tingkah laku kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjauhkan semua dosa itu dari kehidupan kami. Kiranya kasih dan anugerah-Mu bersinar atas kami dan menguduskan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu, ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang terkasih, sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, pembacaan Alkitab untuk kita hari ini 26 September 2021 terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, Mazmur 124 ayat yang pertama sampai ke-8, dengan di bawah judul perikop Terpujilah Penolong Israel. Kami bacakan dalam nama Tuhan Yesus. Nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Ayat yang ke-8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Jemaat menyanyi dengan memakai kidung jemaat nomor 51 bait pertama sampai dengan keempat.
kitab suci hartaku. Sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkan kebenaran akan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang penuh kasih mesra di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami diberikan kembali kesempatan untuk datang bersekutu Tuhan, berkumpul bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apabila sebentar lagi kami ingin sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Markus pasal 9 ayat 38 sampai 50. Kiranya Tuhan memakai hamba-Mu, serta Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan, agar firman Tuhan yang disampaikan ini dapat menjadi pegangan dan pedoman dalam kami menjalani kehidupan kami. Maka dari itu, berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Yang menjadi dasar firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Markus pasal 9 ayat 38 sampai ayatnya yang ke-50. Di bawah dua perikop
yaitu seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan, dan siapa yang menyesatkan orang tentang garam. Markus pasal 9 ayat 38 sampai 50. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tidak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua, dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan seorang dengan yang lain. Amin. Selamat pagi, Shalom. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kehidupan sehari-hari, tentu ada berbagai hal atau peristiwa yang kita lalui dan kita hadapi. Selalu ada musim yang silih berganti setiap waktunya. Ada musim di mana kita berada di suatu peristiwa yang menyenangkan hati. Ada musim yang terkadang membuat kita merasakan suatu kesedihan di dalam kehidupan. Ada suka duka yang silih datang menghampiri. Sebagai manusia tentu ada suatu titik di mana kita mampu menjalani semua musim kehidupan. Tetapi ada juga di mana sampai pada suatu titik mungkin kita merasa kita tidak mampu untuk melewatinya. Seringkali sebagai manusia biasa kita merasa takut, tegang, khawatir, bahkan merasa tidak berdaya untuk menghadapi suatu peristiwa atau kejadian yang diperhadapkan di depan kita. Firman Tuhan pada hari ini terdiri dari 2 perikop, yang mana masih menceritakan bagaimana perjalanan Yesus beserta para muridnya. Terjadi beberapa percakapan yang menarik yang mereka lakukan. Pada saat itu ada orang yang bukan bagian dari kalangan murid Yesus. Ketika ia hendak mengusir setan dalam nama Yesus, para murid mencegahnya. Kemungkinan yang terjadi ialah orang yang ingin mengusir setan ini merupakan seseorang yang telah lama mengenal dan mengikuti Yesus.
dalam masa pelayanannya. Serta percaya dengan setiap apa yang dilakukan oleh Yesus semasa Yesus melakukan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Pada saat itu Yesus pun dengan tegas untuk melarang para murid untuk melakukan hal tersebut. Sebab seseorang dapat melakukan mukjizat dalam nama Yesus. Secara tidak langsung ia telah percaya kepada Yesus itu sendiri. Hanya seseorang yang memiliki Roh Kudus yang dapat mengadakan mukjizat dalam nama Yesus, karena dia telah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak perlu melihat latar belakang mengenai warna kulit ataupun perbedaan lainnya. Apabila ia percaya dan memiliki Kristus di dalam hati, maka ia merupakan suatu bagian dari saudara kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Kuasa untuk mengusir setan hanya dimiliki dan terjadi oleh orang yang sungguh-sungguh dengan percaya kepada Yesus dan dipilih untuk menjadi alat yang ia pergunakan bagi kemuliaan akan namanya. Dikatakan ada suatu pengharapan dan kesukacitaan bagi sebagian orang yang melayani hamba-hamba Tuhan. Bahkan hanya dengan memberi secangkir air. Orang-orang seperti ini dihargai dan mendapatkan upah yang kekal. Sidang jemaat yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada nas hari ini, Yesus dengan tegas mengatakan bahwa siapa yang menyesatkan anak-anak kecil, mereka harus dihukum. Begitu juga dengan bagian dari anggota tubuh seperti yang kita baca bersama tadi. Dikatakan seperti mata, tangan, dan kaki. Lebih baik dibuang jika hanya membuat kita tersesat. Keras memang kata-kata yang digunakan pada ayat-ayat ini. Siapa yang ada orang hidup di dalam atau di tengah dunia ini dengan anggota tubuh yang dibuang. Tidak ada satupun orang yang ingin hanya memiliki satu mata atau satu kaki yang dibuang begitu saja. Tetapi ini merupakan suatu ungkapan yang digunakan oleh Yesus agar setiap orang mengerti dan memahami arti dari keselamatan yang sesungguhnya. Nas pada hari ini seolah ingin menyampaikan kepada kita, lebih baik dengan cacat fisik masuk surga daripada dengan segala kesempurnaan anggota tubuh, tetapi dilemparkan dan masuk ke dalam api neraka. Setelah penjelasan mengenai apa yang harus dibuang dan dilepaskan, adanya suatu pemurnian yang harus dilakukan. Dikatakan sebagai orang yang percaya mampu menjadi seperti garam yang memiliki rasa sehingga dapat memiliki fungsi dan manfaat yang sesuai dan seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Yesus itu sendiri. Sidang jemaat yang terkasih, di dalam kehidupan, di dalam setiap musim, tentu banyak hal yang kita hadapi. Ada banyak hal yang harus kita lepaskan dan kita tinggalkan. Ketika kita ingin menjadikan hidup kita lebih baik, ketika kita ingin menjadikan hidup kita menjadi lebih berkualitas di dalam iman dan pengharapan kita kepada Kristus. Menjalani kehidupan memang tidak selalu nyaman, tidak selalu mudah. Ada berbagai hal dan kesusahan yang tentu diperhadapkan bagi kita sekalian sebagai orang percaya. Tetapi pada hari ini, nas
yang telah kita dengar dan kita baca bersama-sama mengingatkan kita agar kita memiliki Kristus di dalam hati kita. Diungkapkan juga pada nas bahwa kiranya kita memiliki garam di dalam diri kita. Perhatian kita yang utama adalah untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup kepada Allah. Dan untuk dapat diterima, kita terlebih dahulu harus digarami dengan garam. Maksudnya adalah setiap perbuatan dan pikiran kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan harus kita kalahkan dan kita matikan. Dan kita harus memiliki kenikmatan anugerah itu sendiri di dalam hidup dan diri kita. Kita harus mempertahankan aroma dan rasa dari garam itu sendiri, sehingga dapat terpancar di dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Melewati firman hari ini, kita diingatkan sebagai orang yang percaya kepada Kristus dalam menghadapi setiap musim, peristiwa, keadaan yang diperhadapkan di depan kita. Hendaklah kita penuh dengan damai sejahtera. Memiliki hati yang bersih, yang bebas, yang lepas dari segala hal-hal yang negatif. Sehingga di dalam menjalani kehidupan kita, kita dapat menjadi berkat. Kita dapat membawa kedamaian. Kita dapat membawa keadilan, kesukacitaan bagi sesama kita. Terlebih lagi bagi Tuhan. Amin. Mari kita ambil saat teduh. Kita ingin menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih karunia-Mu Bapa, Engkau yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang boleh diperhadapkan bagi kami pada pagi hari ini. Kiranya melalui firman-Mu, kami dapat menjadi pribadi yang boleh senantiasa bersyukur atas segala sesuatu yang terjadi dan kami lalui di dalam setiap keadaan musim dan peristiwa hidup kami. Ya Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami mengucap syukur, kami menaikkan doa kami, terkhususnya untuk Lembaga Alkitab Indonesia dan upaya penerjemahan Alkitab. Kiranya Tuhan berkati dan sertai setiap upaya dan usaha yang dilakukan dari setiap anggota yang terlibat di dalam Lembaga Alkitab Indonesia. Sehingga Tuhan melalui Lembaga Alkitab Indonesia ini Tuhan, nama Tuhan selalu didengar, dipuji dan dimuliakan. Sehingga setiap jemaat-Mu dimanapun, di berbagai tempat, dapat benar-benar mengerti dan memahami serta memaknai firman Tuhan yang Tuhan ajarkan dan apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa bagi pelayanan yang terkhususnya ada di jemaat GKS Sababilah ini. Banyak sekali pribadi yang Engkau pergunakan sebagai alat bagi kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan firman, didampingi oleh penetua dan diakon lingkungan Bethlehem, beserta pemain musik, song leader, tim multimedia dan sound system yang dengan setia melayani bersama. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu di muka bumi ini. Kami berdoa untuk para pelayan-Mu, baik itu para pendeta, penginjil, vikaris, penetua diakon, guru agama, guru sekolah minggu, serta siapapun Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan, seperti petugas organis, sound system, LCD, koster gereja, siapapun Tuhan yang ambil bagian dari hal besar sampai hal paling terkecil. Kiranya kesehatan dan kekuatan selalu Engkau berikan bagi mereka semua. Pada saat ini juga kami berdoa untuk negeri kami Indonesia tercinta. Tuhan pakai setiap pemimpin dari tingkat pusat sampai daerah agar
melalui mereka Indonesia dapat menjadi negeri yang kembali damai dan tentram. Pulihkan negeri kami ya Tuhan, dari segala sakit penyakit, musibah dan kedukacitaan. Juga untuk segenap jemaat-Mu, kami tahu kasih Tuhan selalu Tuhan nyatakan. Kami berdoa memohon pertolongan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bagi setiap jemaat yang sedang mengalami sakit, Engkau pulihkan melalui makanan, minuman, dan obat-obatan, serta para medis dan keluarga yang menjaga dan merawat. Bagi yang sedang dalam kesusahan dan pergumulan, kiranya Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan untuk menghadapinya. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini, baik berulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Kiranya di usia yang bertambah, kehidupan jemaat-Mu ini akan menjadi berkat, menjadi kesukacitaan, menjadi suatu kebahagiaan, dan Tuhan berkati setiap langkah kehidupannya. Ini kami Tuhan Yesus, kami serahkan segala kehidupan kami pribadi maupun keluarga, pekerjaan kami, tugas dan tanggung jawab kami, agar Tuhan pakai dan pelihara. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat dan kebaikan-Nya dalam hidup kita dengan hadirnya Alkitab yang kita miliki saat ini. Melalui Lembaga Alkitab di Indonesia dan Lembaga Alkitab di dunia, kita dapat membaca dan menghayati firman Tuhan dengan bahasa yang dapat kita mengerti. Marilah kita memuji dan menyembah Dia yang layak menerima segala syukur dan persembahan kita. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Pengantar persembahan dari Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Mari kita doakan persembahan yang akan kita kumpulkan. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah mengaruniakan kuat dan sehat jasmani bagi kami umat-Mu. Sehingga dengan demikian kami boleh dimampukan untuk mengusahakan dan mengelola segala daya, kerja, serta talenta yang Kau berikan. Maka selayaknya lah kami naikkan syukur padamu Bapa, dengan mempersembahkan ungkapan syukur kami di hadapan-Mu. Walau kami tahu bukan barang duniawi yang menyenangkan hati-Mu, karena itu kuduskanlah persembahan kami ini yang akan kami kumpulkan secara mandiri di rumah kami masing-masing jemaat-Mu, agar setelah terkumpulnya nanti boleh dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Tolonglah kami agar lebih bijaksana dalam menggunakan talenta yang diberi pada kami selanjutnya, serta terimalah hidup kami dan kehidupan kami sebagai persembahan yang layak dan berkenan kepadamu. Amin. Sementara jemaat mempersembahkan persembahan syukurnya, jemaat menyanyi dengan memakai pelengkap kidung jemaat nomor 53, bait pertama sampai dengan selesai persembahan dikumpulkan. Alkitab Pedoman Hidup yang Berharga. Alkitab pedoman yang berharga
kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dipandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan daripada kuat kuasa Roh Kudus akan memberkati kita, menyertai kita hari ini sampai pada hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Amin.